hobi animenya ciptaannya Oda gitu kan, Oda Sensei gitu. Memang ya One Piece ini salah satu anime yang saya anggap relate di kehidupan nyata. Ada beberapa lah ya. Sama-sama ada yang Ya. ya. Ada beberapa cuma. Selamat datang di Lawan Undercover, sebuah ruang dialog di Total Banten yang membahas tentang seputar hukum sebagaimana dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini saya sedang bersama Kasat Reskrim Polres Serang, Bang AKP Andi Kurniadi. Di sini kita akan membahas bagaimana penegakan hukum di Kabupaten Serang berjalan sebaik mestinya dan bagaimana langkah restoratif justice diterapkan di wilayah hukum Polres Serang. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bro. Sehat, Bang? Sehat alhamdulillah. Gimana aktivitas nih? Kayaknya lesu banget nih, Bang. Ya, gitulah. Harus sehat 24 jam. Ya. Bang, kalau melihat Kabupaten Serang ini dia wilayah urban dengan zona wilayah yang cukup luas, meskipun wilayah hukumnya kan dibagi dua, Polres Serang dan Kabupaten dan Polres Serang Kota. Nah, tapi di wilayah Serang Timur khususnya itu kan jalur perlintasan Jakarta, Merak segala macam. Kasus apa, Bang, yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Serang? Oke, mungkin saya sampaikan dulu Polres Serang ini terbagi dari 12 wilayah hukum. Mulai dari Ciruas, Keragilan, Cikande, Jawilan, Kobo, Tirtayasa, Tanara, sampai dengan Pontang, di mana wilayah hukum ini masuk dalam Kabupaten Serang. Ada beberapa tempat kejahatan yang kami kategorikan atau beberapa zona, di mana untuk kejahatan C3 ini pencurian bermotor, curas, atau juga dengan pencurian dana pemberatan ini rata-rata di wilayah yang padat penduduk, seperti mungkin di industri Cikande, Keragilan, Ciruas, maupun juga Jawilan Kopo. Sedangkan ada kategori lagi yang menarik juga, selain kejahatan C3 ini, ada juga kejahatan kekerasan seksual, baik anak atau perempuan. Nah, di mana ini hampir sebagian kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Serang ini terjadi, seperti itu. Dengan jumlah kasus berapa, Bang? Untuk tahun lalu ada sekitar 100 kasus yang dilaporkan kami. Untuk tahun ini sudah ada sekitar puluhan kasus juga. Awal tahun ini? Awal tahun ini. Itu yang dilaporkan, Bang? Yang dilaporkan. Kalau yang udah tertangani di awal tahun ini? Untuk di awal tahun ini kami sudah ada sekitar 10 yang kami proses sampai dengan nanti persidangan. Bang, kalau gua ngelihat rekam jejak digital pemberitaan kan banyak kasus menonjol nih, bukan hanya curat atau kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Ada juga dulu tuh pengungkapan mafia beras dan gas subsidi. Nah, Bang, bisa diceritakan tuh awal mulanya pengungkapan kasusnya dari gimana sih, Bang? Mungkin kalau ini kita kategorikan kejahatan white crime lah. Ya. Dan ini berawal dari info masyarakat bahwa ada beberapa beras itu yang tidak layak konsumsi. Sehingga kami telusurin, ternyata ada beberapa pelaku usaha yang nakal, di mana harusnya beras itu untuk pakan atau udah tidak layak, diproses kembali dengan menggunakan zat tertentu, sehingga dijual kembali dengan harga premium maupun medium. Itulah yang berhasil kami ungkap sekitar tahun 2024 maupun juga 2025. Lama nggak, Bang, proses pengungkapan itu waktu itu? Untuk pengungkapannya kami sampai turun ke lapangan itu sekitar seminggu, mengumpulkan informasi, karena pelaku usaha juga pintar. Mereka itu melakukan kejahatan itu secara terstruktur dan pada waktu tertentu, sehingga kita harus benar-benar fokus dalam tugas tersebut sehingga bisa terungkap kasus tersebut. Tapi itu bilang cepat juga, Bang, ya, kalau seminggu mah luar biasa juga di tim apa? Cuma ya karena saya sih beranggapan bahwa bukan
pimpinan yang hebat, tapi Ya. anggotanya yang hebat, sehingga saya mungkin sebagai kasat eskrim ini tidak bisa bekerja tanpa anggota Ya. saya kan, Ya. sehingga kita juga harus benar-benar memberikan semangat dan motivasi terhadap anggota. Ya. Tapi memanage anak buah ini agak sulit juga bang, tanpa pimpinan yang yang bisa merangkul. Ya intinya saya sih berprinsip ya dari dulu, semenjak saya jadi polisi tahun 2015, saya tidak bisa jadi apa-apa kalau nggak ada anggota saya. Sehingga saya benar-benar harus selalu dengan anggota, baik susah maupun buka. Gitu. Kalau melihat rekam jejak abang, saya kenal abang tuh waktu di Polres Lebak kan, banyak kasus-kasus besar yang ditangani. Tapi itu prosesnya cukup melelahkan sebetulnya bang. Nah, Butuh, bukan hanya butuh pemikiran yang ekstra, tenaga juga gitu. Apalagi harus tinggalin keluarga gitu kan untuk mengungkap kasus itu. Nah, apa sih bang yang jadi rahasia untuk tetap segar untuk tetap? Karena yang gue lihat ini selalu segar gitu kan. karena gini, kami tuh di fungsi reskrim mungkin tidak terlalu kelihatan karena kami nggak berpakai seragam. Ya. Cuman kami berprinsip dan berpedoman kejahatan itu tidak akan atau tidak ada yang meninggalkan jejak. Nah, sehingga ada pameo tuh, untuk jejak itu harus kita cari. Ya. Jejak yang harus kita cari itu ya harus capek. Oh. Karena kalau nggak mau capek ya udah nggak usah masuk reskrim. Karena gini, karena kalau tugas kita itu ya tidak kenal waktu libur. Ya. Tiba-tiba ada kejadian, kita lagi istirahat, tiba-tiba kejadian ya udah konkol. Ya. Sehingga kalau tip saya sih yang penting tetap walaupun secapek-capeknya tetap meluangkan waktu untuk olahraga. Terus Rutin yang berarti kedua, bang olahraga. ya rutin kalau ada waktu. Cuman kalau nggak ada waktu, kita gantinya nanti kita ke hari berikutnya. Yang kedua juga jaga makan aja sih, makan. Kalau memang sudah benar-benar capek, ya gantinya makan, banyak makan seperti itu. Pantesan badan abang makin gede aja nih, berisi. Abang, di tengah aktivitas kesibukan ini kan keseharian itu apa aja bang ngisi? Infonya abang ini hobi animenya ciptaannya Oda gitu kan, Oda Sensei gitu. Nah, di kita itu di polisi reskrim itu kan cara salah satunya kita untuk mengelola stres ya cari hobi. Hobi. Ya, selain saya hobi olahraga, ya saya memang dari dulu sebelum jadi polisi udah suka One Piece. Dari tahun berapa tuh bang nonton One Piece? Berarti saya dari SMP sampai dengan sekarang nih. Berarti udah ada sekitar berapa itu, udah berpuluhan tahun lah, Iya. puluhan tahun. Karena memang ya One Piece ini salah satu anime yang saya anggap relate di kehidupan nyata. Ada beberapa lah ya. Sama-sama ada yang Ya. sama ya. Ada beberapa, cuman memang ya itulah salah satu tempat saya untuk Iya. mengelola stres. Iya. Hobi itu. Kalau action figure banyak bang, infonya banyak juga di rumah action figure. Nah itulah salah satu hobi saya, action figure. Ya kalau memang kita lagi penat di kantor ya lihat itu aja. Oh ini nih, habis ini segala macam gitu. Ada ya kalau anak orang-orang sih bang ya, kayak gua aja gitu kan dikatain anak kecil nonton kartun gitu kan. Nah sering nggak yang ngomong gitu ke abang? Ya sering kalau udah, wah ngapain sih udah tua dan One Piece. Saya bilang balikin, coba kamu baca One Piece, baru ngomong ke saya Ya. kalau itu anak-anak. Ya. Ada beberapa itu saya tantang, ternyata suka ternyata One Piece sampai dengan sekarang. Karena memang itu ya komik One Piece itu sih kalau menurut saya ya, karena ada beberapa relate bukan hanya di Indonesia aja cuma, tapi di seluruh dunia pun juga seperti ya kayak kehidupan nyata aja. Iya. Gitu. Motivasi apa bang yang diambil dari film One Piece itu? Salah satunya. Ya One Piece itu saya mungkin lihat dari tokoh utamanya Luffy. Luffy kan, dimana dia itu orang yang tidak pandang bulu untuk membantu orang, dan mau suka duka harus ketawa. Nah itu tuh Luffy itu dan tidak memandang bulu, itu jadi bisa jadi pelajaran tuh. Memang ada beberapa tokoh yang saya senang tuh. Kalau saya sih lebih sukanya S itu kenapa? Karena
dia itu seorang anak bajak laut, Ya. tapi dia itu mau jalan sendiri tanpa bayang-bayang bapaknya. Ya itu tuh S tuh. Walaupun mati duluan ya. Walaupun mati duluan. Cuma ya itulah S tuh. Kalau Joro Bang, Joro. Kalau Joro itu tokoh yang memang di kehidupan kita kalau bergaul pasti ada orang itu. Iya. Dimana orang itu tidak banyak ngomong, tidak suka dipublikasi, tapi orang yang paling setia kawan. Ya, konsisten dia. Konsisten ya. Kalau walaupun dia omongannya pedas, tapi dia itu ada orang paling setia kawan lah. Ya. Mungkin ibaratnya kalau kita lagi jatuh-jatuhnya, orang itulah yang akan menolong kita. Pasti ada tuh Joro. Ya. Di beberapa scan tuh emang Joro selalu Iya. menunjukkan loyalitas terhadap kaptennya gitu kan. Dan dia nggak mau ngakuan aja, penting Iya. saya orang itu Iya. belakang orang itu. Nah Bang, selain One Piece ada lagi nggak anime yang Abang tonton? Ya dulu sih Naruto. Tapi setelah habis ke episode baru tuh udah Makin nggak jelas ya. udah nggak jelas. Makin nggak jelas. Gitu. Makanya mungkin juga rekan-rekan pemirsa, oh ini Kasat Reskrim nih ternyata suka anime, emang suka karena salah satu bentuk kegiatan positif saya ya, Iya. yang nonton itu. Iya, bikin lagi stres. Lagi stres aja nonton itu. Perlu waktu beberapa jam nggak sih Bang nonton itu? Ya tergantung waktunya aja sih. Iya. Terkadang tuh kalau memang lagi santai di kantor, saya kan baca manga sama nonton videonya juga. Tapi kebiasaan saya itu nonton baca manga dulu, baru nonton videonya. Videonya. Jangan nonton video, baru baca manga itu nggak seru. Oke, nah Bang, selain ke hobi, ini kan ada di 2025 ini ada 2026 ini ada kasus yang cukup menghebohkan di wilayah hukum Polres Serang, di mana ada satu makam yang udah lama meninggal dan dia bukan kuburan Cina gitu, bukan kuburan makam Cina, tapi ada yang ngebongkar, Bang. Nah, penanganan dari kepolisian gimana? Memang kejadian itu minggu lalu, di mana kami mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pembongkaran makam, Iya. sehingga kami turun, kita olah TKP segala macam, benar ditemukan bahwa ada pembongkaran makam di daerah Jawilan yang dimana dibongkar, dan makam tersebut adalah makam saudara S yang Iya. udah meninggal 7 tahun yang lalu. Ini juga menarik nih, karena di beberapa kasus yang ada di Indonesia rata-rata kuburan yang dibongkar itu mungkin baru masih muda lah, Iya. 3 hari, 2 hari atau sampai seminggu. Yang diambil pun juga paling tali pocong atau segala macam. Syarat lah, Ya, itu syarat lah. Klinik lah gitu kan. Kalau yang di sini kan agak beda. Iya. Kami juga penanganannya tetap berjalan, di mana kami pasti akan melakukan penyelidikan, baik meminta keterangan atau wawancara terhadap para orang lain, atau mungkin ada yang di bentuk-bentuk penyelidikan kami lah seperti Iya. itu. Dan mudah-mudahan nanti kalau memang misalnya ada informasi juga, kami tidak bisa jalan tanpa ada info dan bantuan dari masyarakat. Kalau memang ada info silahkan hubungi kami, bahwa untuk itu bisa membantu kami untuk mengungkap siapa pelaku. Sejauh ini udah ada tanda-tanda yang mengarah ke pelaku? Ya kalau ada curiga sih ada ya, tapi kan itu kita masih berpendapat sama duta besar. Iya. Nah, kalau informasi dari masyarakat tuh apa aja yang didapat tuh dari Kalau informasi dari masyarakat sih juga kaget juga, karena memang baru lah bikin kejadian seperti itu, dan makam itu sudah lama 7 tahun. Nah ini juga yang menjadi tanda tanya dan menjadi salah satu tantangan bagi kami untuk mengungkapnya. Ada yang menarik Bang dari Bang, karena sepengalaman Abang aja ini ya. Ini kan yang pertama bagi Abang. Ya kalau pertama sih, kalau pengalaman menarik ya di dunia reskrim sih, ya saya nggak percaya, cuma ya harus percaya ya, karena pernah ngalamin. Cuman memang itu kita tidak menjadikan patokan ya, karena memang kalau kita berbicara hukum, kan kita saudara bukti. Itu kalaupun nanti itu jadi bumbu-bumbu lah, bumbu-bumbu dalam pekerjaan dan risiko dalam pekerjaan. Mau mungkin kasus yang berhubungan dengan pembunuhan atau segala macam itu ya, itu suatu tantangan bagi kami untuk mengungkapnya, karena kami dan saya bagi saya percaya bahwa kasus-kasus yang menyangkut dengan nyawa itu merupakan jadi pahala besar apabila kami mengungkapnya. Ya itu jadi tantangan lah. Kalau bisa memang kita nggak seminggu mandi, nggak tidur ya harus mengungkap seperti itu. Berat juga Bang jadi reskrim Bang? Ya berat itu udah pilihan hidup kan, pilihan hidup di mana memang tugas kami memang di masyarakat. Wah ini polisi kerjanya apa? Kalau reskrim itu memang nggak kelihatan kerjanya karena tidak pakai baju polisi.
kita yang penting kalau saya tidak butuh pengakuan, yang penting kasus yang saya tangani itu berjalan lancar dan orang-orang atau korbannya itu alhamdulillah, alhamdulillah dia lega lah, tidak apa. Banyak juga korban-korban curanmor khususnya Bang ya, yang akhirnya nerima kembali kendaraannya gitu, dan kurang lebih ada berapa sih Bang? Banyak juga nggak kehitung, bahkan menurut catatan saya itu nggak kehitung gitu. Nah, sulit nggak sih Bang nyarinya gitu, barang-barang yang udah kan contoh di beberapa tempat kan ada barang yang udah dipretelin segala macam gitu, itu sulit nggak Bang? Ya kalau berhubungan dengan kasus-kasus curanmor ya, ini memang penjahat itu belajar lah. Dulu mungkin dia cuma curi motor, setelah itu dijual ke orang. Sekarang itu ada beberapa modus, dia curi motor, setelah itu nanti memurahkan nomor mesin dihancurkan atau dipotong-potong. Itu juga menjadi salah satu kendala kami untuk kami udah dapat pelakunya nih. Cuman barang buktinya itu dia sudah pretelin atau mungkin dicabut memurahkan nomor mesinnya. Itu juga salah satu kendala. Cuman kita juga harus belajar di polisi. Sehingga alhamdulillah beberapa kasus curanmor itu kita kejar juga, tidak hanya pelakunya, tapi kita kejar juga motor-motor hasil curian itu untuk dibalikan kepada korban. Rata-rata psikologis para pelaku ini apa sih Bang? Faktor ekonomi atau? Ada beberapa, saya kan mungkin senang ya ngobrol-ngobrol sama para pelaku untuk ada beberapa sih para pelaku ini pasti utamanya itu mereka pasti ekonomi, itu pasti ekonomi. Cuman memang ada yang mungkin dulu curanmor dia itu cuman diajak sama temennya. Setelah itu masuk di lapas, terus dia keluar, dia itu udah mau berubah, cuman ada beberapa labeling dari masyarakat. Misalnya contoh, ada pelaku mungkin curi HP nih, curi warung kecil atau segala macam, terus diproses penjara. Mungkin dia menjalani 2-3 bulan, 4 bulan, setelah itu keluar, karena sudah dicap jadi napi atau dalam segala macam, dia mau kerja baik, tapi masyarakat itu mencibir. Ujung-ujungnya kan dia kembali lagi ke pekerjaan yang lama. Sehingga juga kami juga menghimbau juga pelaku ini juga jangan kita judge lah. Pasti orang itu pasti berubah lah. Sehingga juga kami butuh dukungan masyarakat untuk setidaknya menerima mereka. Kan kalau ada istilah kata itu bahwa udahlah, kalau udah lebaran baru itu udah kita bahas lebaran baru seperti itu. Itulah salah satu faktor juga kenapa mereka itu rata-rata kembali lagi karena itu. Dan emang banyak ditemukan juga Bang, banyak asli kata Abang tadi, bahkan dia ketika maling ayam gitu kan masuk penjara, karena kalau keluar penjara di labeling akhirnya dia maling lagi. Banyak di Banten itu rata-rata residivis banyak juga Bang. Banyak residivis karena faktor itu. Nah, yang jadi pertanyaannya Bang, apakah penindakan hukum ini menjadi solusi untuk merubah orang ke arah yang itu menarik? Itu menarik. Makanya di KUHP baru memang sudah diatur di kami juga terkait dengan restoratif justice. Nah, mungkin masyarakat juga kalau restoratif justice itu kalau bahasa masyarakatnya itu damai lah. Damai dalam artian damai ini ya, damai korban sama pelapor ini damai, tidak menuntut. Nah, dulu memang diatur dalam Perpol itu aturan polisi yang ada di kami. Dan alhamdulillah dengan berlakunya KUHP yang baru itu diatur. Artinya udah ada undang-undangnya di KUHP itu. Nah, restoratif justice ini menjadi salah satu alternatif agar penjara itu tidak penuh. Nah, dulu kan kita berpendapatnya itu pembinaan jalan utama nih. Tapi kan sekarang kapasitas tahanan kan makin banyak nih. Terus juga pasti negara membengkak dong. Nah, ini adalah salah satu jalan restoratif justice. Cuman memang di KUHP baru ini ada beberapa syarat lah. Yang kasus-kasus yang bisa di restoratif justice kan, dimana mungkin contoh kalau kasus yang berhubungan dengan nyawa atau dengan korban itu nggak bisa, mungkin pembunuhan nggak mungkin dong. Terus kita juga melihat ancaman hukumannya harus di bawah 5 tahun. Nah, kalau mungkin penganiayaan ringan, terus mungkin tipu gelap, ini segala macam itu bisa di restoratif justice kan. Tapi juga ini nih yang menjadi kata kunci juga, tidak boleh di restoratif justice kan orang residivis.
Contoh nih misalnya nih kan udah mencuri, didamai kan, Ya. tiba-tiba mencuri lagi. Ya. Nah itu udah harus diproses, nggak Harus boleh. diproses. Dia kan udah kebiasaan. Jadi nggak ada kesempatan kedua. Iya benar. Nah itulah salah satu syarat itu dan salah satu jalan restoratif justice itu jalan untuk biar pemidanaan itu jadi jalan terakhir. Jalan terakhir. Nah ada juga kasus yang menjadi atensi ya, khusus untuk kekerasan seksual anak dan Ya. perempuan. Itu sudah jelas di aturan itu bahwa tidak boleh di restoratif justice kan. Ya. Itu juga yang mungkin jadi pelajaran, mungkin jangan sampai nanti wah itu kasus anak itu bisa didamaikan, itu nggak bisa. Aturan sudah jelas. Kasus anak dan perempuan itu tidak boleh di restoratif justice kan. Karena kenapa? Saya juga berpandangan nih, saya juga setuju dengan undang-undang itu. Contoh misalnya seorang anak kecil Ya. dicabuli, Ya. terus tiba-tiba ya minta damai aja. Ya. Terus kita kan nggak berarti kan anak kecil ini traumanya, Trauma, betul. ya kan? Nah itulah yang harus juga menjadi pelajaran masyarakat nih. Kita kan ibaratnya juga orang tua bisa eksekusi anak dong, masa cuma dengan damai sekian segala macam tiba-tiba mau damai anaknya nggak trauma. Nah itu yang menjadi juga PR bagi kami nih, dan juga kita masyarakat jangan sampai ada bahasa damai untuk pelaku kekerasan anak. Nggak ada apa? Nggak ada ini salah, nggak ada. Dan ampun lah. Ampun lah. Iya benar. Kebiri sekali kan gitu. Nah bang, ini salah satu alternatif untuk membuat masyarakat ini melek hukum bang. Karena ada beberapa unsur kan, bukan hanya ada kesempatan kan, Ya, ada ya. ketidaktahuan. Apalagi KUHP ini lebih dipersempit lagi gitu kan. Ya. Sweet ke cewek aja udah masuk pelecehan seksual gitu. Nah, upaya apa bang yang udah dilakukan oleh khususnya unit reskrim ini untuk membuat masyarakat melek hukum? Nah, kami juga ada fungsi namanya preventif sama preventif Ya. yang mungkin diemban oleh Sabara sama Binmas. Kami ada beberapa kan saya sudah kategorikan tuh kekerasan kayak curanmor, Ya. terus kekerasan seksual. Nah, upaya kita apa? Yang pertama untuk kekerasan seksual khususnya anak perempuan. Kita bergandengan sama stakeholder terkait seperti UPT PPA. Ya. Di sekolah-sekolah kita melakukan sosialisasi nih. Sosialisasi itu seperti apa? Contoh, kan dulu pernah marak nih tawuran nih. Ya. Tawuran itu juga waktu marak tahun lalu itu saya bersama mungkin Kapolres yang lama dulu, kita melakukan dua tindakan tuh represif di mana saya proses sampai tuntas. Setelah itu kita bergandengan sama stakeholder terkait untuk yang pertama sosialisasi. Anak-anak ini nggak tahu nih bahwa sajam itu sampai hukumannya tinggi loh, Tinggi ya. apalagi sampai menggunakannya. Ya. Terus yang kedua terkait dengan kekerasan seksual. Ini menarik nih, kekerasan seksual terhadap anak ini rata-rata pelakunya itu merupakan orang yang kenal. Yang kenal, orang terdekat ya. Ya terdekat ada, cuma yang kenal nih, dalam arti terkenal apakah dia keluarga, apakah dia teman sekolah, apakah dia guru, Ya. apakah dia itu pasti. Itu juga jadi sosialisasi terhadap baik ke gurunya maupun juga terhadap anak. Terus mungkin yang terakhir itu terkait dengan kita melaksanakan patroli nih. Patroli, kalau saya patrolinya itu tidak menggunakan seragam. Ya. Intinya kita patrolinya tidak menggunakan, kita pakai mobil dan segala macam, tiba-tiba nanti ada yang dicurigakan, nah itu kita langsung ini. Kalau memang kalau Sabara sama Binmas atau apa, pakai patroli pakai blueprint itu. Tapi untuk bagi para pelaku penegasan aja bang, udah tidak ada ruang kompromi bagi mereka yang benar-benar terbukti gitu. Ya, kalau bagi saya ya, pelaku tindak pidana khususnya C3 yang merasakan masyarakat itu Ya. tidak ampun. Tidak ada ampun. Dan juga kekerasan seksual. Ya. Saya udah semenjak saya di reskrim itu saya paling nggak seneng itu paling benci sama pelaku kekerasan terhadap anak. Dasarnya apa bang? Alasannya gitu. Ya ibaratnya ini anak anak yang lagi ibaratnya bibit-bibit kita tiba-tiba sudah kecil trauma. Ya. Gimana nih ke depannya seperti apa? Iya kasihan. Ya. Kata-kata penutup bang untuk masyarakat di Kabupaten Serang maksudnya wilayah Polres Serang. Untuk masyarakat Kabupaten Serang, kami dari Polres Serang menghimbau dan meminta apabila ada kejadian sekecil apapun silahkan segera hubungi kami. Kita sudah ada aplikasi 110
di mana memang kalau memang masyarakat Kabupaten Serang membutuhkan bantuan, silakan langsung telepon 110 dan segera pasti akan ada tim yang turun untuk menangani permasalahan masyarakat Kabupaten Serang. Untuk para pelaku Kabupaten Serang, jangan berani main di Kabupaten Serang atau tahu resikonya. Lawan Undercover cukup sampai di sini berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Serang. Cukup sekian dan terima kasih. 30 menit juga ya. Gak kerasa.